Ya beda gope juga kadang. Gope juga, abang-abang kadang ngejar yang lebih murah gitu. Nyiasatinnya terus belajar weh gitu yang lain. Kalau nggak salah itu petuahnya siapa ya dulu ya? Ada namanya si Dani. Si Dani, lu Dani. Ayo masuk konten gua yuk. Ayo si Dani kapan? Ayo. Karena belum dibungkusin jadi kosong situnya. Kosong ya? Belum dibungkusin baru datang. Alah, jadi keseharian Bos Aris no, lihat no. Jadi ngatur-ngatur. Lagi ngapain, Riz? Lagi Kode barang. bikin kode barang ya? Kode barang. Tahu kan dulu? Oke. Tahu dulu. Jadi kalau habis belanja kemarin ya, biasanya kan habis belanja di ASMK tuh ya, langsung kode-kodein barang ya? Iya. Kode barang. Oke, nah lihat. Capek kita capek. Jangan Capek mau ya? capek. Tapi lumayan sekarang untuk barangnya udah lumayan banyak sih tuh, dari atas ke bawah juga. Masih pada kosong kita. Masih banyak kosong, ini segini aja masih banyak yang kosong ya. Kembali lagi bersama channel Botak Lapar. Makan. Nah, kali ini mungkin konsepnya kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai sama salah satu pengusaha yang sukses. Aduh, belum sukses. Temen gue yang udah lama, dia udah ngerintis lama. Mungkin kalau yang kalian belum tahu apa namanya video sebelumnya, kalian bisa lihat di atas nih, di pojokan ada video sebelumnya. Kemarin pada saat kita belanja di Pasar ASMK ya. Nah, ini mungkin sembari santai, kita sembari makan apa namanya, makan pecel ayam. Kita sembari ngobrol-ngobrol aja ya guys ya. Jadi kalau kalian banyak pertanyaan ya, ini kondisinya lagi hujan, jadi mungkin kalau kalian ada efek-efek hujan ya mungkin mau dimaafkan. Karena emang kondisinya sekarang tadi sembari enggak sih tadi kontak si Bang Anis ini, gue mau main gitu kan, sembari bikin konten karena kan banyak pertanyaan dari video-video sebelumnya. Terus sekarang langsung kita makan dulu ya sembari ngobrol. Taruang. Jadi mungkin buat Sobat Mailur ya, Sobat Mailur, selanjutnya mungkin kita mau banyak ngobrol-ngobrol. Kita nongkrong bareng sama apa namanya para pemilik usaha UMKM. Terus apa namanya, kita ngobrol lah seputar tips-tips gimana caranya membangun bisnisnya sampai berjalan, survive, terus apa aja sih suka dukanya selama ngerintis kayak gini. Sembari kita kondisi santai, jadi nggak ada settingan yang macam-macam lah. Nah, Sobat Mailur, ini udah berapa lama sih kemarin? 10 tahun apa 12 tahun sih? Dari mulai ini aja. Hah? Dari mulai keluar kampus berapa tahun? Kampus tuh 2010. Kampus tuh ya. Berarti 10 tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun ya berarti ya? 10 tahun soalnya 11 tahun, 12 tahunan lah. 11 tahun, 12 tahun ya? Pas ke tahun pertama, tahun kedua masih belajar gitu. Masih ngikutin ya? Jadi ngikutin orang tua belanja. Habis dari tadi ngejual itu mulu.
Jadi kita ngampus pertama itu di tahun 2010. 2010 terus apa namanya 2010 ya. Terus 2010 itu Lulus 2010 tuh ya? ah, Lulusnya 2010? masuk. Oh, masuk. 2010 mau masuk pertama. Berarti berapa tahun? 3 tahun? Udah tahun ya kan 2010, 2011, 2012, 2013 kan. Lulus tuh. Berarti belum nyampe 10 tahun? Belum ya? Belum. Ya, 10 tahun, 9 tahunan lah. Tahun 10 tahunan lah ya. Saya kan waktu di kampus masih dagang keliling di Dagang kereta. Jadi pada saat kuliah, ini apa bos yang satu ini, pas kita kuliah, yang lucunya nih, dia tuh pas kalau mau apa masuk ke kampus kita kan di LP3I ya, kampusnya di LP3I, apa namanya, pas mau masuk kelas pasti dia bawa apa tentengan apa gerobak apa sih Roda. dorongan roda tuh. Kalau misalkan kalian lihat abang-abang tuh yang abang-abang bawa aksesoris aksesoris perempuan tuh ya, Roda selembar lah, selembar kan. yang Kalau roda yang didorong kalau abang itu kan roda gede gitu lah. roda gede. Kalau saya mah rodanya cukup didorong satu tangan gitu dah. Tangan tuh. Oh itu dia nih, ini lucunya dulu begitu. Jadi Sebelum di aksesoris HP dulu, di kondom. oh ya, Kondom. jadi start mulainya itu dari jualan aksesoris HP, mulai dari apa tuh, kondom HP, terus apa lagi, Ya, aksesoris HP. HP lah pokoknya. Dia mulainya dari situ, tapi dari situ dia startnya juga udah mulai bawa gerobak tuh. Jadi kalau itu kadang ditawarin ya, nawarin di mana, kampus ya, enggak Di kampus. Malah waktu itu pernah dipanggil sama dosen kampus ke kantor, kirain teh mau diomelin gitu. Tahu-taunya malah ini berapa. Jadi dipanggil sama dosennya, dikirain mau diomelin, ternyata ditawar barang dagangannya. Iya. Tuh, ayo awal mulanya pada saat kuliah, bos yang satu ini udah mulai ngikutin langkah dari orang tua sebetulnya ya, salah satunya. Tapi sebetulnya juga Orang tua kan di aksesoris dulu, orang tua di aksesoris ya. di aksesoris perempuan. Buat Kita di aksesoris HP, beda jalur gitu, beda jalur. ya. Orang tua aksesoris perempuan, aksesoris wanita. Kalau ini mah aksesoris HP. Tapi emang udah ada niat belum sih dari awal? Belum emang ada. mau Belum. fokus terusin atau ngembangin Malah tadinya usahanya orang tua gitu? nggak ada niat sedikit pun mau nerusin usaha orang tua, gara-gara di faktor tekanan gara-gara waktu itu sistem manajemen di kios orang tua gitu di aksesoris belum terjamin gitu, belum terjamin teh, masih ada karyawan-karyawan yang main culas gitu. Akhirnya ketahuan, lama-kelamaan ketahuan karyawan yang main culas itu, akhirnya semuanya di cleaning service, dibersihkan semuanya gitu. Mau nggak mau orang tua punya anak yang istilahnya harus diposisikan di sini gitu Oke. Jadi awal mulanya emang punya karyawan, cuma si orang tua punya karyawan tapi agak kurang inilah gitu kan, makanya agak-agak ada pembersihan lah, cleaning service lah gitu kan, ada cleaning service. Jadi siapa lagi gitu yang nerusin kalau bukan punya anak gitu kan. Bukan kriminalisasi karyawan, bukan. Ini mah bersih-bersih weh. Bukan kriminalisasi karyawan. Nah, dari situlah akhirnya jadi mulai ini ya, merasa tanggung jawab atau kenapa gitu?
sama bisnisnya orang tua? Mulai nama emang ada keterpaksaan sih. Oh. Jadi Ada mulai keterpaksaan. bisnisnya itu ada keterpaksaan. Kayaknya Terpaksa karena orang tua. dulu gua gengsi gitu dah. Oke, Gengsinya masa gua kuliah mau jadi tukang dagang peniti doang gitu. Iya. Sampai-sampai kan kuliah nggak nyampe ditamatin D3. Oh iya. Jadi karena fokus di fokus di ininya. Jadi sempat nggak terus sempat kuliahnya nggak terusin nggak di sini. Ya kasihan juga sih sama orang tua gitu dah. Ya. Waktu itu gitu dah. Jadi Tapi ya namanya kadang tuh pilihan ya. ya hidup pilihan. Hidup tuh pilihan. Walaupun ada yang ditinggalkan, tapi ada sesuatu yang dikejar. Nah itu poinnya. Ya. Jadi meninggalkan sesuatu itu juga harus ada yang dikejar. Jangan sampai meninggalkan sesuatu tapi tidak punya arah. Nah ini salah satunya mulainya dari situ. Jadi pertama karena ada keterpaksaan, karena pegawai di cleaning service, Terus akhirnya ada rasa anu teh kasihan sama orang tua ya. Mm, Akhirnya ikutlah ngembangin. di ya belajar dulu, itu juga belajar sama orang tua. Belajar di kios gimana. Oke, Pokoknya tadinya nggak ada kepikiran ke aksesoris itu gara-gara buset ini barang segini banyaknya gitu tah. Apa tahu ini namanya apaan gitu tah. Ini apaan namanya gitu tah. Nah. Nggak pernah mainan kayak gitu gitu tah. Gitu. Jadi nggak mungkin gitu tah. Gua masuk di aksesoris gitu dulu. Jadi sempat pesimis Kak. Ya, Sempat seperti ini. pesimis. Cuman ya lama kelamaan meskipun badung gitu dah sayanya, lama kelamaan dijalanin, lama kelamaan dijalanin, ada satu sisi nanti kemenarikan juga gitu tah. Oke. dalam cara berdagang itu gitu tah. Pertama tahu sifat-sifat pembeli itu macam-macamnya kayak apa gitu dah. Jadi awalnya keterpaksaan, terus setelah didalemin ternyata tertarik sendiri. Ya, tertarik sendiri. Mulai tertarik. Salah satunya ternyata mempelajari karakter pembeli ya, karakter customer. Jadi Itu sangat menarik ini. Jadi salah satu kalau kalian mau, ya kalau emang kalian sekarang di posisi ternyata ada orang tua, ada bisnis, ternyata kalian masih belum melek nih, masih belum ada tertarik, padahal orang tua udah mau ngarahkan bisnisnya untuk diteruskan sama anaknya. Nah ini mungkin bisa salah satunya nih, coba deh dicek kira-kira apa sih membuat kalian bisa merasa tertarik, merasa penasaran, merasa tertantang ya untuk apa? Ini salah satunya nih Bang Fahri. Tapi selama perjalanan kalau bisnis aksesoris ya, kalau bisnis aksesoris selama perjalanan 9-10 tahun ini bisa nggak sih kalau ngasih tips awal-awal tuh, misalkan yang kayak sobat Mailur di luar sana tuh ada yang mau mulai start kayak gimana sih? Apa harus mental dulu atau apa sih? Apa harus punya modal dulu, apa mental dulu atau kayak apa? Apa ya? Apa ya? Ya, Atau minimal apa sih yang harus dipersiapkan? ya sama berdagang itu ada nanti sama kayak sholat. Sama kayak sholat, ada rukun, ada syarat. Ada rukun, ada syarat. Rukun dagang pertama ada barang, ada yang dijual gitu maksudnya. Ada yang dijual. Kedua ada yang jaga, ada yang nungguin, ada yang ngejual. Ketiga
ada tempat buat menjual. Ada tempat buat menjual. Wes. Syarat dagang. 1, jujur. Oh. 2, sabar. Sabar. 3, Catat. Lalu, yang 1 tadi apa? jujur. Jujur. Nah, kalau kalian mau berdagang, ini prinsip yang jarang nih. Jadi mungkin kalau yang lain mungkin prinsipnya, gue mau cari, gue mau jual ini, untungnya sekian gitu kan. Ini untungnya sekian. Gue jual barang ini untungnya sekian. Tapi kalau sama Bang Aris tadi prinsip pertamanya adalah Syarat dagang itu jujur. dagangnya harus jujur dulu yang dipersiapkan. Jujur. Oke. Sabar. Sabar. Tekun. Tekun. Itu tiga prinsip dagang, syarat dagang itu. Syarat dagang ya. Nggak ada salah satunya nggak bakal berhasil lah. Oh, Sok kerceli gitu lah. Kerceli. Jadi Bong. kalau mau berdagang, salah satu ininya ya, apa syaratnya? Syarat dagang. Harus jujur. Yang kedua harus sabar. Sama yang ketiga harus Tekun. tekun. Nah, ini tips yang mungkin kalian harus catat buat teman-teman yang mau coba mulai berdagang. Cara menjabarkannya malah terserah nanti terserah mailur masing-masing gitu dah. Terserah mailur masing-masing. Cara mengembangkan dari jujur, tekun, sabar. Oke. Ini semuanya prinsipnya berlaku umum ya. Berlaku umum. Jadi kalau mau mau usaha apapun itu, prinsip ini tiga rukun, 3 syarat. Tiga rukun, 3 syarat ya. Rukunnya tadi tuh harus ada barang yang dijual, kemudian ada yang jaga atau yang menjual barangnya, sama yang ketiga ada tempat buat menjual. Ada tempat untuk menjual. Sekarang kan banyak nanti penjualan di online. Wah, sekarang makanya saya juga harus bertransisi gitu menuju ke online. Sampai sekarang belum bisa. Sahabat Mailur, Bos Septian ini insya Allah mau membimbing saya gitu menuju ke sana gitu doain Mailur. Nah, itu mah intinya cuman ini aja, ngobrol aja. Kalau sekarang kan udah kayak masanya udah harus ada jual offline, ada jual online. Minimal kan apalagi udah mau kayak Covid kayak sekarang tuh harus ada transformasi, ada inilah cadangan. Tadi kan syaratnya ya ditambahin lagi tuh di online sebenarnya. Ya, itu aja sih. Tempat buat menjual, tempat gitu. Untuk menjualnya aja. Ya. Terus itu kan awal mulanya ya. Awal mulanya ada keterpaksaan, terus ada akhirnya tertarik, ya kan? Kemudian mau besuk tekun, sehingga ada yang dia tinggalkan, kuliahnya ditinggalkan dan untuk memilih fokus untuk mengembangkan usahanya untuk ini. Tapi bukan berarti kuliah itu ditinggalkan ya, nggak mesti ya. Nggak mesti. Lanjutkan. Tergantung kalian tuh lagi di posisi mana ya. Atau terus, apa yang kalian kejar ya. Ya, kalau buat teman-teman mahasiswa gitu yang masih dalam pendidikan kuliah gitu meskipun nanti jurusan kalian misalkan administrasi, tapi passion kalian di administrasi misalkan di cara pembukuan atau cara manajemennya tertarik lebih, nanti hati kita lebih ketertarikan ke disitunya gitu fokus aja terus kejar sampai apa yang kita cita-citakan itu, passion kita gitu tercapai. Soalnya yang kita suka itu yang akan maju gitu. Pekerjaan yang kita suka gitu materi yang kita suka itu yang akan menuju kita
kepada kesuksesan. Jadi ya tetap fokus aja yang lagi ini, fokus untuk apa, tetap yang lagi kuliah ya kuliah, belajar, yang memang passionnya berbisnis ya berbisnis. Intinya tadi ada beberapa hal yang pondasinya sih, kayaknya pondasinya nih kayak apa, Taylor, pondasinya yang mulai dipupuk dulu tuh pondasinya itu dari Bang Haris. Nah, kalau usaha aksesoris ini kira-kira selain tadi apa ya seperti yang kalian lihat deh di video sebelumnya, kan kita ke pasar atau enggak, ngejalaninnya itu gimana sih? Kan harus belanja tuh, harus rajin-rajin belanja tuh, harus grosiran lah, kan harus grosiran ke SMK, ke yang lain lah, ke tempat yang lain. Capek nggak sih? Atau misalkan sempet nggak sih ngeluh gitu? Berkeluh kesah pasti ada gitu ta. Memang ada ya? Cuman jangan diartikan jangan diartikan berkeluh kesah itu sebagai apa ya namanya ya? Oh, kameranya. Kalau keluh kesah itu ada ya? Ya, capek itu ada ya? Ya ada. Malahan bosen juga ada. Oh, bosen ada bosen. Kebosanan itu ternyata ada. Terus? Tapi nyiasatinnya gimana biasanya? Nyiasatinnya apa ya yang dirasain ya? Nyiasatinnya terus belajar weh gitu kan. Ya, soalnya sampai sekarang juga belum bisa udah. Belum bisa. Misalnya Belum bisa. Nyiasatin kemalasan. Masih belajar terus, belajar gitu kan. Ntar juga ada titik jenuhnya. Ntar juga ada titik jenuh ini, jenuh bermalas-malasan gitu kan. Bermalas-malasan itu jenuh gitu kan. Jadi kalau kita ke apa bisnis aksesoris itu ya harus pontang-panting juga untuk belanja grosirannya. Ya. Kemudian belum nanti kalau udah belanja di SMK, kita kan harus ngerapin lagi, ngantongin lagi itu. Kayak tadi barusan berantakan. Jadi itu pun perlu ekstra yang ya bukan cuma tenaga, Ya, tapi salah satu syarat dagang tadi sabar gitu ta. sabar. Salah satunya gitu ta. Masih banyak nanti perkembangan dalam arti kata sabar teh masih banyak. Salah satunya itu sabar, tekun. Salah satunya. Santai ya kalau ngobrol sama temen Minum ya udah enak kalau ngobrol begini tuh, bikin konten tuh enak, santai. Sok rokok, sok minum kopi kan gitu, enak. Jadi mungkin kita selanjutnya ngobrol-ngobrol begini aja deh, kita ngobrol ngulik-ngulik tipsnya apa aja sih. Pasti dari obrolan ini pasti ada yang bisa kita ambil petik pelajarannya, ambil manfaatnya. Nah, mudah-mudahan ini yang coba botak lapar buat semua sobat Mailur lah pokoknya ya. Jadi bukan cuma makan-makan aja, tapi harus ada yang bermanfaat gitu kan. Nah, kalau misalnya gini, hitung-hitung sekarang di kios ada kira-kira nilai barang tuh ada berapa sih? Ini ukuran kiosnya berapa sih? Tadi berapa tadi? 2 meter setengah, 3 meteran lah. 3 meter ke Lebarnya 3 meter. 3 meter 3 meter ke 6 atau 5 mah ada. Ada ya? Jadi 3 kali 6 lah ya. 6 ada. Kalau misalkan nyawa kayak ruko kayak gini, kisaran berapa kalau Jakarta mah tinggi ya. Hah? Jakarta mah tinggi. Tinggi ya? Ada kali ya 20 ya? 25. 25. Segini doang juga.
Di kampung paling Tahun. ini berapa? Setahun 25. Tahun 25. Oh, tadi untuk sewa ruko di daerah Jakarta ya, Dari Jakarta. kisaran, tapi ada yang sekitar 20-an ada. Ya ada, cuman di dalam. Oh, di dalam. atau enggak ya paling nanti ukurannya lebih kecil gitu ta. Lebih 3 kecil. kali 3 gitu ta. Paling Iya, kali tiga. Berarti kalau misalkan ruko di pinggir jalan, kalau buat usaha aksesoris tuh ya kisaran budgetnya 25 ya. 20 lah. 20 lah. 25 lah. 20-25. Ya kalau itu mah nanti lebih ramai lagi jalannya gitu ta. Meskipun harganya sampai kisaran 50 juga Oh, masih gitu tuh. masih tutup. Ketutup. Oh, gitu. Jadi kalau kalian mau apa namanya? Usaha aksesoris, kalau kalian cari tempat di pinggir jalan ya ukuran paling ya kisaran 3 ya, 3 kali berapa sih? Ya ini ya apa namanya, nggak nentu ya kalau ukurannya, tapi mungkin siapin budgetnya tuh setahun tuh 20 sampai 30 lah kalau ukuran kios-kios kayak yang Ya ya. Bangga di sini. Kalau nilai barangnya ini kisaran berapa sih? Kurang tahu hari barang. Kurang tahu. Kurang tahu, nggak bisa di Kalau taksiran, taksiran. Tadi juga belanja ini ada 9 mah 9 gitu tadi itu. Belanja ini doang gitu. 9 juta. Tuh, belanja harinya aja udah 9 juta. Coba ya. Sobat Melur coba di kalkulatornya dimainin deh. Kalau belanjanya 9 juta per hari, itu omsetnya berapa sehari? Ya namanya juga dagang, ada ramai ada sepinya. Cuman ya masalah lagi musim corona kayak gini ya alhamdulillah lah di mainan mah. Masih bisa ya Masih bisa. kalau bisnis. Soalnya barangnya nggak basi nggak apa gitu. Itu syukurnya kalau kalian di apa namanya, kalau bisnis mainan ini, aksesoris ini, karena barangnya nggak basi, jadinya masih bisa survive lah ya. Walaupun kalau omset itu turun, Ya. masih turun. Masih turunnya. Tapi kira-kira sebenarnya kalau gua cek sih sebetulnya barangnya nih 80 mah kurang. 80 juta mah kurang. Jadi lu kalau misalkan lu mau kira-kira lu mau DP mobil atau misalkan lu mau usaha aksesoris, nah lu tinggal pikir-pikir deh. Lu mau apa, DP mobil atau misalkan lu mau ya bikin usaha lah, mulai usaha untuk bikin kios aksesoris gitu ya. Oke, tadi tipsnya kalau cari, kalau strategi apa cari tempat itu, lokasi itu menentukan banget nggak sih kalau menentukan jualannya? pisan. Cepat bisa. Orang tua yang cepat pas nyari kontrakan tuh biasanya. Nyari posisi. Ya posisi kontrakan. Ini juga nanti Seberapa besar sih? apanya? Seberapa gede sih kalau misalnya itu? Kalau kontrakan, maksudnya lokasi menentukan laku atau enggaknya tuh kalau kita jualan. 80% lah. 80%. Ya gede itu mah 80%. 80%. Jadi kalau nggak hati-hati berarti bisa Ya, jadi nggak laku malah. ya. Padahal barang itu mah bisa laris, tapi Bisa karena laris. posisinya nggak itu, Ya, bisa nggak laku. Ya. Dulu juga kan yang di Mampang makanya dipindahin ke Buncit yang dekat ke taksi, belakang ke taksi Mampang. Itu yang tadinya di Mampang Perapatan 6, sekarang dipindahin ke situ. Ya, barang mah ada segini gitu ta, segini sama gitu ta, barang sama. Soalnya kan ada yang nggak ada di sono gitu ta. Kadang dipindahin gitu, dioper ke sono ke sono. Ada yang kurang jalan di sini, di sono cepet gitu ta. Tetap jadi kulantaran ya gara-gara lokasinya kurang rame di situ. Meskipun kiosnya lumayan agak gede juga sih, malahan mah rumah gitu ta. Ada WC di dalam gitu ta. Cuman pedagang terus yang beli eceran
agak kurang gitu. Malah kurang aja tuh. Ada kurang. Jadi yang nanti yang prediksi omset per hari bisa nyampe 10 atau 8 gitu ta. Itu paling 1-2. Jadi kalau lokasi itu benar-benar kalau di aksesoris ya itu lumayan menentukan sih, sangat menentukan juga sih. Gitu. Kalau misalkan nanti di pinggir-pinggir jalan yang strategis itu banyak orang lewat. Ya, jadi nggak hanya motor mobil yang lewat gitu lah. Meskipun banyak motor mobil yang lewat tapi orang yang jalan kurang atau jauh dari perkampungan gitu kan. Gelap gitu kan. Gelap ya. Jadi lokasi itu lumayan lah, mempengaruhi banget lah pokoknya kalau jual aksesoris. So kalau kalian punya modal sebanyak apapun, terus ngisi barangnya juga banyak. Kadang kalau lokasinya nggak bagus atau kurang tepat bisa jadi perlu hati-hati dan perlu waspada sih. Gitu. Itu catatannya sih buat sobat melur ya. Kalau di lokasi strategis mah mau jualan apa aja juga, meskipun nggak berhubungan dengan aksesoris, misalkan jualan apa ya, jualan pulsa gitu ta. Pulsa gitu ta. Itu masuk gitu. Masih tetap masuk. Bisa berjalan itu. Berarti lokasi itu memang pengaruh banget. Makanya ya. Kata saya 80% lokasi. 80%. Berarti ini catatan juga nih buat kalian. Jadi lokasi, terus apa aja sih selain lokasi yang bisa mempengaruhi biar jualan aksesorisnya biar banyak yang banyak yang datang, banyak yang tertarik. Ada faktor lain nggak kira-kira? Ya dari segi harga mungkin, namanya juga agen kan, istilahnya beda gope juga kadang. Beda gope juga, abang-abang kadang ngejar yang lebih murah gitu. Cuman ya kalau misalkan beda gope atau beda 1000 mah masih dimaklum gitu ya, namanya juga agen, pasti ada yang murahnya, pasti ada yang mahalnya gitu ta. Jadi di sini barang ini murah, di sono barang ini mahal. Begitu juga sebaliknya, kadang begitu gitu ta. Cuman beda 1000-2000 mah gope atau 1000 mah. Cuman kalau misalkan udah bedanya 2000-3000 gitu ta, udah orang pedagang larinya nyari yang murah. Makanya di agen mah ya ngambil untung nggak seberapa gitu. Cuman kita harus terus update model barangnya, terus kekumplitan barang-barang pokoknya. Gitu. Barang-barang. Berarti setelah lokasi, berarti supaya menambah daya tarik ya. Daya tarik itu berarti tadi pertama tadi apa? Apa tadi saya lupa ya. Dianya lupa mau ngasih tips. Jadi apa tadi? Ngelengkapin ya, makin dilengkapin ya, harga. Oh, harga ya, harga ya sebisa mungkin ya bisa bersaing lah istilahnya sama agen-agen yang lain gitu. Berarti harga, terus kelengkapan barang juga berpengaruh. Kelengkapan barang ya berpengaruh. Cuman ya kalau misalkan di tempat kembali lagi, kalau misalkan di tempat strategi gitu strategi, meskipun barang sedikit juga orang yang datang kan banyak gitu orang yang lihat banyak ya, itu mendominasi juga gitu kelakuan barang teh, perputaran barang teh. Makanya tempat harus ini. Tempat itu benar-benar faktor yang terbesar. Terus apalagi ya? Sekarang udah berapa banyak pelanggan atau pedagang yang beli di sini? Kalau di tempat ada di Kalibata ada berapa? Kalibata yang selalu rutin lah.
30 mah lebih dah. 30 mah lebih. 30 mah lebih. Oh, itu jadi di Kalibata dia si Bang Adis ini udah punya 30 apa pedagang yang selalu inilah ya. Bahasanya apa, ngecer atau apa? Ya buat dijual lagi. Dijual lagi lah beli di sini. Jadi kalau kalian di daerah Jakarta Selatan, kalau kalian mau jualin apa namanya aksesoris ya, sama mainan anak, kalian bisa beli aja langsung di Bang Adis sini. Ya. Jadi nggak usah ke ASMK ya, nggak usah repot-repot kan? Jauh gitu, makanya kalau kedepannya di onlinein ya, jadi lebih memudahkan. Oh, lebih online, jadi dia udah mau beralih ke online. Setelah sekian lama disuruh online juga, sekarang udah mau bergerak deh. Insya Allah. Jadi nanti kalau mau ini belanja aja di kiosnya di Bang Adis. Kan ada di mana nih? Kalibata ya. Di Kalibata Utara 2. Kalibata Utara 2, persisnya di apa? Depan Masjid Al Mujahidin. Oh ya, depan Masjid Al Mujahidin. Ini di sini kan ada rel kereta. Nah, kalian bisa lewatin arah Pengadegan ya, kalau salah. Yang di sini, yang di sini yang di Kalibata ya. Pengadegan. Terus ada satu lagi, ada dua lagi di mana, di Buncit ya? Yang di Kalibata Utara 2 satu. Oke, Kalibata yang Utara di 2. Mampang satu. Di Mampang Buncit satu. Buncit 3 apa Buncit 2 ya, lupa. Pokoknya di Buncit sama di Kalibata. Nah, ini nanti kalian datang aja ke kiosnya ini. Jadi apa namanya? Tadi ya kita mungkin akan ngobrol lebih lanjut lagi. Mungkin setelah ini deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh sama Bang Adis. Tadi kalian udah tahu apa namanya tadi asal usulnya mulai bisnisnya si Bang Adis ini di aksesoris. Kemudian ada tipsnya, ada beberapa tadi tips yang udah dikasih sih ya. Terus ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan kalau kalian mau bisnis aksesoris atau bisnis yang lain lah? Kadang lucunya tuh kalau ngobrol sama si Adis nih, padahal dia ngejalaninnya bisa, kadang kalau mau ngasih tahu tuh kadang susah. Kalau dijalanin bisa, ya dia bisa, sebetulnya bisa, cuma dia kadang Faktor M. Nggak pede sebetulnya sama diri sendiri gitu ya. Padahal mampu, si Bang Adis sih sebenarnya mampu dari dulu zaman gua kuliah tuh. Dia sebetulnya untuk jiwa berdagangnya itu diantara beberapa orang tuh dia sebetulnya yang ilmunya lebih jago sebetulnya. Tadinya kita bisa kalau nawarin barang kita malu-malu, dia semua orang ditawarin. Semua orang ditawarin sama dia tuh. Jago gitu. Jadi ilmu apa namanya? Komunikasi sebenarnya lebih jago dia gitu. Ah, dia itu mah pede. SKSD itu mah sok kenal sok deket dulu mah. Gitu. Jadi sebenarnya ini bro yang bos yang satu ini tuh cuman malu aja sih, nggak percaya diri gitu. Padahal ilmunya lebih banyak daripada kita. Nggak juga. So jadi kalau kalian mau bertanya, nanti bertanya, mau bertanya soal apa namanya, bertanya soal tipsnya, bagaimana sih memulai usaha ini seperti apa, terus kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nanti nggak apa-apa deh, lu semua pada komen di bawah. Nanti gue suruh si Bang Adis balesin komen di YouTube gue, ntar biarin aja. Siap. Dia suruh balesin, biarin aja, apa-apa. Insya Allah lah seininya weh, setahunya weh. Yang banyak juga yang belum tahu, saya juga masih belajar. Nah, nanti kita apa namanya, pokoknya tadi sedikit aja sih soal apa namanya seluk-beluk di Bang Adis. Nanti kita perdalam lagi mungkin di selanjutnya, konten selanjutnya. Jadi sementara itu dulu dari Bodak Lapar, karena kondisinya mungkin sebenarnya kalau di sini udah ada karyawan, karena sekarang udah tutup ya. Sekarang kondisi udah malam sih sebetulnya, udah malam, terus udah mau tutup. Cuma nih bos yang satunya rela-rela mau nungguin. Santai kita mah enggak. Ya enaknya dagang begini, santai. Enaknya dagang tuh santai. Ngomongnya dia enak, santai sekarang. Santai, enggak dituntut waktu, enggak dituntut apa, santai.
santai. Santai lah. Ya, tapi kalau kalian misalkan apa namanya kalau lagi mulai ya jangan santai-santai ya. Ya, kalau baru mulai jangan itu. santai Ya, sungguh-sungguh tekun diterapin tekunnya itu ya. Jadi kalau mulai usaha tekunnya yang didahulukan. Tuh, jadi itu sementara dari Bang Aris. Nanti kita coba sembari mungkin nanti setelah ini kita bikin konten sembari kita kemana-mana nanti sama si Bang Aris ini lagi. Tapi minimal ada beberapa hal yang kita bisa dapetin nih di sekarang. Apa namanya tadi soal apa asal usulnya tadi mulai bisnis ini, terus ada beberapa pondasi pada saat mau mulai dagang udah mulai dibangun lah. Jadi dia tahu rukun dan syarat pedagang. Nah, mengutamakan kejujuran dan lain sebagainya. Ada faktor lain seperti ya ada namanya dagang, ada bosen, ada malesnya juga. Tapi yang paling penting itu ada ketekunan sih sebetulnya. Itu yang paling ada bujilnya juga nih, bujil ya. Ada kisah-kisah kelamnya juga ya kan. Mungkin kalian yang selalu masuk di sejarah kelamnya dia ya, sekarang say hello deh ke dia deh sekarang masuk video. Tapi ada hal yang paling terpenting sebelum terakhir, sebenarnya nggak terlalu nyambung sih. Apaan? Nggak terlalu ini banget, nggak terlalu rapi ya. Jadi mohon maaf deh sobat Mailur, karena baru pertama kali bikin obrolan santai kayak begini di channel gua. Jadi mungkin nextnya kita bikin lebih rapi lagi deh ya, mulai dari pertanyaannya, terus dari Botak Lapar sendiri aja sih. Nanti kita coba lebih rapiin ya untuk pertanyaan. Oke, tapi satu hal yang paling penting, cintai hidup, nikmati hidup, cintai diri sendiri. Nikmati hidup, cintai diri sendiri. Dan yang paling penting, kalian bisa lihat Bos Aris sudah berhasil di di titik kalau belum kah? Boleh lah, maksudnya kelihatan belum di titik puncaknya, cuma sudah ada hasil. Jadi intinya dari setiap pekerjaan yang kita lihat itu sudah ada hasil yang bisa dilihat, dinikmati, dan bisa dijadikan motivasi yang paling terpenting. Namanya dagang tuh nggak ada yang rugi gitu ta. Rugi ya. Jadi ada juga dagang mah untung dan sangat untung gitu dah. Sangat untung gitu. Untung ya. Dan sangat untung. Terus apalagi yang 9 dari pintu rezeki ya katanya. 99 rezeki ada di dagang ya. Satu rezeki ada di nyebar ke yang lain gitu. Kalau nggak salah itu petuahnya siapa ya dulu ya? Ada namanya si Dani. Lu Dani. Ayo masuk konten gua yuk. Ayo si Dani kapan? Ayo. Sekarang lu udah jadi apa nih sekarang nih? Udah ketua PC Ansor ya? Ansor. Gua nantangin si Bro Dani ya. Bos Dani lah, gua bilang lah untuk masuk ke konten gua. Oke. Paling itu aja dari Botak Lapar. Mohon maaf banyak yang belum rapi secara pertanyaan, kemudian cara membuat bikin konten ini. Tapi yang terpenting gue bisa minimal memulai dan bisa minimal berbagi hal-hal positif ke kalian semua. Oke, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf kalau banyak ada kata-kata yang kurang ya. Kita lanjut next di konten berikutnya ya. Jangan lupa ikuti terus channel Botak Lapar. Jangan lupa di subscribe channel Botak Lapar. Lapar cuy, lapar mata.